Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Sofyan Herdiansah dengan NIM 211FI03026. Dari Prodi D4 Anestesiologi kelas A Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Adapun organ reproduksi pria yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian luar dan pada bagian dalam. Organ reproduksi pria bagian luar, yang pertama ada penis. Penis adalah organ kopulasi yang berada di luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam organ reproduksi perempuan. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis. Selanjutnya, organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Lain halnya dengan organ reproduksi bagian luar. Pada bagian dalam lebih banyak organ yang berperan. Di antaranya testis, yaitu ini. Testis merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Testis atau buah jakar berjumlah 2. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantong jakar. Yang ini. Selanjutnya yang kedua adalah saluran kelamin. Saluran kelamin ini yaitu sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri dari epidimis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama yaitu epididymis. Pada epididymis yaitu pada setiap testis memiliki satu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang merupakan jalan keluar dari testis dan tempat menyimpan sperma sementara. Yang kedua adalah vas deferens, yaitu ini. Merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprot sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar melalui penis. Yang keempat adalah uretra, merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selain testis dan saluran kelamin, terdapat juga kelenjar kelamin yang berperan dalam reproduksi, di antaranya vesicula seminalis. Merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung beberapa zat, di antaranya fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Zat itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang terakhir adalah kelenjar Cooper bulboretralis. Yang ini merupakan penghasil cairan pelicin.
Selanjutnya, organ reproduksi pada wanita. Pada wanita juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar, yang pertama labia majora, berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. Labia majora juga dapat disebut sebagai bibir besar. Labia majora memiliki kelenjar minyak dan keringat saat masa pubertas. Labia majora ditutupi rambut. Labia majora yang ini, ditutupi rambut. Yang kedua, labia minora. Labia minora terletak di dalam labia majora, itu di dalamnya. Yang ketiga adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi atau cairan lendir. Yang keempat adalah klitoris. Dua labia minora bertemu di klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Selanjutnya, ini untuk klitoris. Yang selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian dalam. Pada organ bagian dalam ini terdapat vagina, yaitu ini. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Bagian ini juga dikenal sebagai jalan lahir. Yang kedua adalah rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut korpus. Korpus menjadi tempat yang baik untuk mau perkembangan janin. Yang ketiga adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Itu ada dua ini, ada di sisi-sisi. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Yang terakhir yaitu tuba Fallopi. Organ ini adalah tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran tuba. Telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.